Rina, seorang pegawai kantoran, terpaksa pulang larut malam karena lembur. Ia menaiki kereta terakhir dari stasiun tersebut. Malam itu, suasana di dalam kereta terasa sepi dan dingin. Hanya ada beberapa penumpang yang tersebar di gerbong. Ia memilih duduk di kursi paling belakang, di dekat jendela. Tak lama setelah kereta mulai bergerak, Rina merasa ada yang aneh. Di sudut pandangnya, ia melihat seorang pria tua mengenakan jas hitam lusuh, duduk dengan kepala menunduk di kursi seberang. Wajahnya tertutup oleh topi fedora yang sudah pudar warnanya. Pria itu tidak bergerak sama sekali, bahkan ketika kereta berhenti di beberapa stasiun berikutnya. Penumpang lain satu persatu turun, tetapi pria itu tetap diam, seperti patung. Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, seorang kondektur mendekati pria tua itu. Rina memperhatikan dari sudut matanya. "Pak, Anda turun di mana?" tanya kondektur. Pria itu tidak menjawab, hanya mengangkat satu tangan seolah menyuruh kondektur pergi. Suara serak samar terdengar. "Saya sudah tahu tujuan saya." Kondektur terlihat kebingungan, tetapi akhirnya meninggalkan pria itu. Rina yang menyaksikan hal itu, merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa ingin tahu semakin menggelitik. "Pak, Anda tidak apa-apa?" tanya Rina akhirnya, memberanikan diri. Pria tua itu perlahan mengangkat wajahnya, dan saat itu Rina merasa darahnya membeku. Mata pria itu kosong, seperti tanpa jiwa, hanya memantulkan bayangan dirinya. "Kereta ini tidak pernah berhenti di stasiun saya," jawab pria itu pelan. Rina berusaha mengalihkan perhatian, tetapi suasana semakin aneh. Lampu di kereta mulai berkedip-kedip. Satu persatu penumpang lainnya menghilang entah kemana. Hanya Rina dan pria tua itu yang tersisa di gerbong terakhir. Pintu gerbong yang seharusnya tertutup rapat mulai berderit terbuka, memperlihatkan kegelapan di luar. Rina mulai panik. Ia mencoba pindah gerbong, tetapi pintu penghubung terasa berat dan tidak bisa dibuka. Ia menoleh kembali ke tempat pria tua itu, tetapi kursi tersebut kosong. Ketika ia berbalik, pria tua itu berdiri tepat di depannya. Wajahnya sekarang berubah mengerikan, kulitnya pucat dan membusuk, matanya hitam pekat seperti jurang. "Turunlah sebelum terlambat," kata pria itu dengan suara berlapis, seperti berbicara dari beberapa dimensi. Rina panik dan berlari ke arah depan kereta. Ia menemukan kondektur, tetapi anehnya pria itu hanya mematung dengan ekspresi kosong. Ketika Rina mengguncangnya, tubuh kondektur itu rubuh seperti boneka kain. Rina menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia berlari ke kabin masinis, berharap bisa menghentikan kereta. Namun, di sana ia hanya menemukan satu hal, pantulan dirinya di kaca jendela kabin. Di belakangnya, pria tua itu berdiri dengan senyuman menyeramkan. "Aku hanya penumpang, tapi kau yang seharusnya turun sejak tadi," katanya. Saat itulah Rina menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia melihat ke tangannya dan menyadari tubuhnya mulai memudar, menjadi transparan. Semua kenangan tentang hidupnya mendadak berkelebat. Kecelakaan mobil yang membuatnya terlambat ke stasiun. Tubuhnya yang seharusnya tak lagi bernyawa. Ia telah menjadi salah satu dari mereka. Kereta terus melaju tanpa tujuan, menembus malam tanpa akhir. Rina sekarang duduk diam di kursi yang sama, menggantikan pria tua yang telah menghilang. Setiap malam, kereta itu kembali ke stasiun kecil, menunggu penumpang baru untuk bergabung. Hanya mereka yang sudah terlambat menyadari, kereta itu bukanlah kendaraan biasa. Di dalamnya, hanya ada satu aturan. Anda tidak bisa turun, kecuali menemukan tujuan Anda.